Yo, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel ini? Hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang 10 aplikasi yang sudah gagal bayar sampai dengan setahun lebih. Dan kita akan bongkar secara tuntas apa saja aplikasi yang sudah gagal bayar selama 1 tahun, dan apa saja resiko yang sudah terlewatin, dan bagaimana cara melewatinya supaya kalian bisa tetap tegar, tenang, dan bersikap positif ya. Walaupun yang namanya hutang dan terus ditagih-tagih, diuber-uber sama aplikasi pinjaman uang online, aku pengen mesanin kalian agar tetap tenang dan tarik nafas dulu dalam-dalam supaya nanti kalian bisa mengambil sikap yang lebih positif. Dan kalian harus tahu yang namanya aplikasi pinjaman uang online itu memang cara penagihannya seperti itu. Jadi mereka itu akan buat kalian jadi pusing, kejiwaan kalian lebih terganggu, tidur nggak nyenyak, makan nggak kenyang, dan mandi nggak basah guys. Jadi kita memang harus bisa mengambil beberapa langkah-langkah yang mungkin mengobati diri kita sendiri terlebih dahulu. Artinya buat kalian yang mungkin saat ini berada dalam tekanan aplikasi pinjaman uang online yang hari ini telat bayar, gagal bayar, yang masih diuber-uber dan masih diteror dan diancam-ancam, tetap tenang dulu. Kita akan tunjukin kepada kalian 10 aplikasi pinjaman uang online yang mungkin hari ini masih gagal bayar. Jadi kita pengen kasih tahu dulu cara-caranya, langkah-langkahnya yang kalian rasakan itu sudah terlebih dahulu kita rasakan ya. Yang namanya diteror, diancam, yang katanya mau bawa RT, mau diserahkan ke pihak ketiga, yang mau katanya didatanginkan debt collector langsung ke rumah. Jadi untuk sampai dengan detik ini, seperti yang nanti kalian lihat 10 aplikasi pinjaman uang online itu, sampai dengan hari ini tidak ada yang debt collector yang datang ke rumah. Dan yang dinyatakan dimaksud dengan diserahkan ke pihak ketiga itu kalian nggak perlu khawatir, karena yang dimaksud dengan diserahkan kepada pihak ketiga itu cara mereka menagih yang mungkin masih sedikit agak sopan, nanti sedikit tidak lebih sopan. Itu yang dimaksud dengan pihak ketiga. Jadi mereka akan memberikannya kepada tim penagihan, bukan debt collector. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau seandainya kalian yang itu biasanya yang ilegal itu jauh lebih kejam ya. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah mengotorisasi kontak dan media sosial serta foto dan video yang ada di Android kalian. Bahkan beberapa waktu belakangan ini ada yang menyimpan foto-foto yang kurang senonoh. Jadi aku pengen ingatin buat kalian yang mungkin masih menyimpan foto-foto pribadi yang kurang senonoh itu agar segera dihapus saja apabila kalian memang bersangkutan dengan aplikasi pinjaman uang online. Karena nanti kita jadi dua kali kalah ya. Udah kita diteror, di Uber, nanti foto-foto video-video kita dan yang kurang pantas lah yang ada di Android kalian itu silahkan dihapus saja. Karena itu nanti bisa menjadi bumerang buat kita sendiri ya. Dan buat kawan-kawan yang mungkin hari ini masih ya gagal bayar, atau memang ada mau sengaja niat mau gagal bayar ya itu yang mudah-mudahan aku pengen ngedoain dulu, khusus buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih dirumahkan karena masih belum dipekerjakan karena alasan masa-masa pandemi virus corona, yang mudah-mudahan bisa bangkit kembali lah dan dipekerjakan sesuai dengan kemampuannya dan menerima penghasilan yang jauh lebih baik lagi. Jadi untuk aplikasi pinjaman uang online itu kalian nggak perlu gelisah, nggak perlu ini, caranya cuma satu, kalian bisa memilih dua di antara itu. Yang pertama itu kalian bisa mengambil langkah untuk menonaktifkan sementara handphone kalian. Kalian bisa pilih itu kalau kalian memang takut terganggu, karena di nomor itu ada beberapa hal penting atau mungkin menyangkut pekerjaan dan lain sebagainya, atau kalian langsung mengganti nomor tersebut. Oke, hari ini kita pengen tunjukin 10 aplikasi pinjaman uang online yang sudah gagal bayar lebih dari setahun lebih. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis guys. Oke, mungkin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan. Oke guys, kita pengen nunjukin dulu ke kalian tuh ada 10 aplikasi yang udah gagal bayar hampir lebih dari setahun lebih ya. Udah lebih, ada yang 400 hari, ada yang 350 hari, banyak banget ya. Dan aku juga pengen ngingetin ya, ikutin terus channel kita karena di bulan depan kita tuh pengen ngadain giveaway. Kita bakal ngebagikan puluhan handphone Android gratis ya kepada subscriber setia yang akan kita undi secara manual tanpa settingan. Jadi siapa yang beruntung maka dia akan berpeluang untuk menjadi pemenang. Caranya cukup gampang, kalian tinggal share saja beberapa video-video yang mungkin kalian anggap penting untuk diberitahukan kepada orang lain. Oke,
Itu tadi untuk masalah giveaway ya. Dan kita pengen tunjukin dulu 10 aplikasi yang hari ini sudah gagal bayar. Kita pengen langsung cari itu di rupiah cepat dulu ya. Ini rupiah cepat, kita pengen tunjukin ke kalian. Oke, di situ kalian bisa melihat sudah lewat jatuh tempo 399 hari untuk di aplikasi rupiah cepat ya. Itu untuk di aplikasi rupiah cepat. Jadi nanti aku pengen mencoba memperbaiki sedikit pemahaman teman-teman yang mungkin saat ini telat bayar ya. Khusus yang telat bayar yang mungkin memang situasi perekonomiannya belum mencukupi lah untuk bisa melunaskan beberapa hutang-hutang yang ada di aplikasi pinjaman uang online. Jadi untuk di aplikasi rupiah cepat itu sudah lewat jatuh tempo selama 399 hari dengan total dendanya Rp334.461. Jadi ini kemarin kita pinjamnya ya nggak banyak sih, sekitar 300 atau 400 ribu, gua lupa. Itu udah 399 hari keterlambatan. Terus kita pengen lihat di aplikasi kredit pintar ya. Itu kredit pintar. Ini kita pengen tunjukin dulu dan kalian bisa langsung melihat itu sudah terlambat selama 365 hari dengan jatuh tempo sebesar 498.000. Kalau nggak salah untuk di aplikasi kredit pintar ini sih kemarin pinjamannya Rp600.000. Dan kita total jumlah tagihannya sekarang menjadi 1.200.000. Ada kenaikan 50%, 100% ya, dari 600 ke 600 lagi jadi 1.200.000. Hanya saja situ sudah terlambat selama 365 hari. Jadi banyak yang nanya, "Bang, itu kok bisa dendanya murah banget sih?" Gue juga nggak tahu. Ini kita udah pakai kemarin dari tahun 2019 ya untuk di aplikasi kredit pintar. Terus gue pengen nunjukin lagi yang namanya itu pinjam yuk ya. Pinjam yuk, mungkin ada teman-teman yang mungkin hari ini juga masih keterlambatan. Di situ kalian bisa melihat jatuh temponya itu pada tanggal 3 di bulan 1 tahun 2020. Ini sudah mau masuk di bulan 2 tahun 2021. Untuk di aplikasi pinjam yuk ini, itu kemarin kita pinjamannya Rp200.000 dan kita disuruh untuk pembayaran kembali setelah keterlambatan 1 tahun lebih itu menjadi Rp400.000. Ini untuk di aplikasi pinjam yuk pertama kali kita diberikan kepercayaan untuk melakukan bisa berhasil pinjaman di sini tuh sebesar Rp200.000. Jadi rata-rata beberapa aplikasi yang tadi sudah kita tunjukin ke kalian itu bunganya menjadi 100%. Tapi ya wajar juga sih, sudah lebih dari 1 tahun lebih ya untuk aplikasi pinjaman uang online ini. Kita pengen lihat di aplikasi ada Pundi ya. Ini ada Pundi, gue juga masih benar-benar curiga. Kemarin ada yang coba menghubungi. Di situ kita sudah keterlambatan selama 451 hari ya. Dengan jumlah pengembaliannya itu menjadi 1.560.000. Ini kalau nggak salah sih ada Pundi kemarin 800.000 atau berapa ya, gue lupa. Hanya saja untuk saat ini ada yang mengatasnamakan ada Pundi ya, tapi nggak gue iniin. Katanya di situ, yang terhormat, tagihan Anda di Ada Pundi sudah dialihkan ke PT MBA Consulting Indonesia. Agar terhindar dari kunjungan kolektor, segera lakukan pembayaran atau hubungin WA. Jadi gue bingung nih, nomor WA siapa nggak tahu. Dan inilah salah satu teror ya buat teman-teman yang mungkin hari ini masih keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Katanya kita akan dialihkan kepada PT MBA Consulting Indonesia agar terhindar dari kunjungan kolektor. Jadi gue pengen ngasih tahu, utang kita juga nggak seberapa. Kalau seandainya kita tinggal di daerah, ya nggak mungkin juga kan mereka harus mengeluarkan banyak biaya untuk bisa datang menjemput uang yang sebenarnya nggak seberapa. Jadi kalau untuk masalah hutang ini sebenarnya tinggal kesadaran kita sih. Dan kita juga pengen lihat ya, kalau seandainya bunganya juga terlalu banyak dan gak cocok, gak sesuai, melebihi dari sekian ratus persen ya mungkin orang juga gak mau kan. Malas orang buat bayar hutang. Tapi kalau untuk sejauh ini sih untuk Ada Pundi ya cara mereka juga masih tergolong baik lah. Dan kita pengen adanya aplikasi pinjaman uang online itu ya memang benar-benar bisa membantu ya, bukannya malah menambah masalah baru. Terus untuk di aplikasi Ada Kami ya, ini kemarin tadi apa semalam gua ada dapat WA
Katanya selamat pagi, tolong bantu ingatkan ke titik-titik nomor yang bersangkutan, selesaikan tagihan ada kaminya. Sudah telat, nggak ada kejelasan pembayaran. Nomor Anda dijadikan penjamin di sini. Tolong info jika masih tidak ada tiket baik pembayaran, kami berhak proses datanya. Jika masih tidak respon, kami berharap hubungi nomor ini setiap harinya sampai tagihan beliau lunas. Gua bingung. Pada saat kemarin mereka itu memberikan pinjaman kepada yang bersangkutan, toh mereka tuh nggak ada konfirmasi ke kita kalau memang benar kita ini dijadikan salah satu nomor kontak darurat dari si peminjam. Seharusnya mereka itu mengkonfirmasi ke kita sebelum mereka melakukan dan memberikan pinjaman kepada yang bersangkutan. Ya kita bilang dong maksudnya gimana ya, berapa hutang dia. Katanya bisa langsung tanya ke dia. Ini yang menjadi masalah ya. Dan beberapa teman-teman yang lain yang katanya sudah dijadikan kontak darurat tuh mereka ketakutan ya. Apa hubungannya ke gue? Mungkin begitu sih pikiran mereka. Kalian tinggal jelaskan kepada teman-teman yang mungkin kalian sudah jadikan salah satu kontak darurat. Bilang aja ya emang bener gue ada utang dan belum gue bisa lunasin. Dan tolong dicuekin aja tuh nomor yang sudah dihubungin sama tim penagihannya. Karena kita tuh gak ada urusan. Dan yang jelas mereka itu tidak mengkonfirmasi di awal sebelum mereka memberikan pinjaman tersebut. Toh kok tiba-tiba sekarang malah nyuruh kita ikut bertanggung jawab. Ini nggak benar. Oke? Itu untuk di ada kami ya, itu keterlambatan 2 atau 3 hari kita nggak tahu. Dan itu bukan urusan kita. Kok malah menjadi urusan kita karena mereka tuh nggak mengkonfirmasi ke kita. Itu ada yang lebih gawat lagi ya. Ini untuk keterlambatan 2 hari itu ada di aplikasi Bantu Saku ya. Ini dia untuk di aplikasi Bantu Saku katanya. Bantu Saku, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan tagihannya jatuh tempo hari ini. Mohon diarahkan pembayaran tagihan Bantu Sakunya hari ini dan arahkan untuk tanggung jawab kepada hutangnya karena yang bersangkutan tidak merespon saat dihubungi dan menghindar dari tanggung jawabnya. Ya gue tinggal bilang ini bukan urusan gue. Kapan-kapan sih mereka ini tiba yang ngasihnya hutang nggak ada lapor ke kita, tiba-tiba mau nagih, jadi kita yang ikut-ikutan. Jadi aku pengen ngasih tahu ya untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih gagal bayar atau mungkin yang belum bisa bayar, ya tetap tenang dulu. Jadi nanti seperti yang di awal kalian bisa melakukan 2 cara itu. Kalian bisa nonaktifkan sementara nomor handphone kalian, atau ya ganti aja lah sekalian nomor kalian tersebut supaya kalian nggak pusing-pusing lagi. Dan untuk di teman Prima ini aplikasinya hilang. Di sini kita ada pinjaman. Ini kita pengen cek teman Prima hilang ya dari aplikasi Play Store. Nggak tahu apa memang sedang maintenance atau lagi upgrade atau apa segala macam. Ini kita juga sudah keterlambatan pembayaran selama berapa hari ya di aplikasi teman Prima. Ini kita pinjam kemarin 400 apa 600 ribu rupiah, gue lupa. Dan ini sudah keterlambatan itu ini kemarin di tahun 2020 di bulan 10, sekarang udah 4 bulan. Dan denda keterlambatan itu 540.600 rupiah untuk di aplikasi teman Prima. Jadi mereka tuh memang hobi ya membuat para debitur yang mungkin saat ini gagal bayar tuh jadi spot jantung terus ya. Itu kejiwaannya diganggu terus. Jadi ya tetap tenang aja. Karena akses mereka meneror kita itu ya cuma satu, nomor handphone. Kalau nomor handphonenya kita udah nggak aktifkan atau udah kita ganti ya secara otomatis itu juga salah satu cara untuk mengobati ketakutan yang mungkin sudah dilancarkan sama mereka. Jadi memang kita harus sedikit lebih bisa lihai lah ya. Jangan sampai itu mengorbankan kesehatan kita ya. Dan beberapa waktu yang lalu aku juga pengen ngingetin ya, kalau mungkin saat ini kalian masih nyimpen foto-foto yang vulgar, yang porno di handphone Android kalian. Ini perempuan biasanya suka nih buat nyimpen-nyimpen foto-foto lagi yang gimana gitu ya. Hati-hati ya, apalagi kalau kalian sedang berhubungan dengan yang namanya aplikasi pinjaman uang online yang berhasil mengotorisasi Android kalian. Nanti itu foto-fotonya bisa diambil, bisa disebar-sebar, wah pada malu kita nanti. Jadi supaya lebih dipilih-pilih lagi foto-foto apa yang ada di handphone kalian. Oke, jadi mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap semangat terus dan mudah-mudahan semua rezeki dan urusannya dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.